Om Swastiastu, kembali lagi di channel kesayangan kita, Santi Dharma Chandra. Kali ini Santi berada di Pura Linggabuana, tepatnya di Karanganyar, Solo. Baiklah buat teman-teman nih yang kemarin sudah komen di edisi Kenali Dirimu, itu kan banyak pertanyaan. Nah kali ini nanti kita bisa tanya langsung kepada Turesi Agung. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, belum like, belum komen, nanti bisa subscribe dulu nih sebelum nonton dan di-share ke teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. Jangan kemana-mana, nanti ada diskusi menarik di channel Santi Dharma Chandra. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Astungkara, hari ini kita bisa syuting kembali di acara Santi Dharma Chandra. Baiklah Turesi, Santi aturkan matur suksma atas kesempatannya sudah berada di channel kembali Santi Dharma Chandra. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan nih dari pemirsa yang kemarin, di edisi kemarin yang kenali dirimu, kau akan mengenal Tuhanmu. Itu banyak pertanyaan dari teman-teman yang nonton di channel YouTube. Nah, salah satunya itu ada di Ica nih. Nah, di Ica ada pertanyaan, di Hindu kan sering disebut leluhur. Ya. Karena banyak yang belum tahu, karena penonton Santi kan tidak hanya satu agama aja gitu sih. Terus apa sih arti leluhur dan bagaimana cara mengetahui leluhur kita siapa? Gitu. Mohon dijawabnya. Ya baik, untuk itu ya, sebelum menjelaskan apa arti leluhur itu, kami coba masuk dulu. Kita sebagai sosok manusia kan, kita punya orang tua. Nah, kita lahir dari orang tua, ya kan? Kita lahir dari orang tua. Nah, orang tua pun lahir dari orang tuanya. Ya, kalau kita nyebut orang tua yang ngelahirin kita namanya bapak atau ibu. Kalau yang ngelahirin bapak dan ibu itu namanya kakek atau nenek. Begitu juga kakek nenek dilahirkan oleh orang tuanya juga. Buyut. Ya, itu kita sebut bisa buyut, bisa apa istilahnya, daerahnya banyak. Begitu juga buyut dilahirin oleh orang tuanya lagi. Ya, itu namanya cicit dan seterusnya. Ya. Dalam sastra kuno, tradisi maupun itu kita temukan itu yang namanya benang merah. Ya, kelahiran manusia itu ada minimal 7. Tapi topnya adalah 11. Ya, 11 itu yang kalau kita sudah tahu, itu yang mengantarkan kita kepada di atas 11 itulah sudah dewa atau ciptaan beliau. Tuhan dalam hati konteks yang abadi kan. Nah, tapi kembali sekarang kepada pengertian leluhur. Ya kan? Manusia itu kan ada waktunya mati kan? Ya katakanlah yang dulu mati ya tentu yang lebih tua. Ya katakanlah bukan ya soal mati memang tidak ada orang yang tahu siapa kapan lebih saja muda, tapi umumnya orang tua lebih dulu daripada anaknya. Nah, ketika orang tua meninggal, ya, di Hindu, Jawa maupun Bali maupun luar Bali itu ada yang namanya istilahnya ngaben. Ngaben mengembalikan panca mahabutanya ke asalnya. Ya, 5 elemen. Ya. Nah, yang mati dalam konteks itu adalah badan. Yang tetap abadi hidup adalah roh. Roh itu lebih dari ya kalau diurut lagi roh susuma ada Atman. Itulah percikan daripada Tuhan atau Sang Hyang Widi. Nah, kalau kita bicara orang mati ketika ngaben itu rohnya kan tidak lagi melekat dengan jasad. Ya, tidak lagi melekat dengan badan, tidak lagi melekat dengan jenazah. Nah, itulah fungsinya ngaben, memisahkan, ya memutus. Kalau enggak kayak layangan, dia tetap aja ada berkeliling-keliling. Itu yang boleh dibilang istilahnya roh gentayangan. Roh gentayangan, ya. Nah, untuk dunia itulah makanya ada upacara ngaben diputus. Karena tempatnya sang roh itu tidak di dunia ini, tidak di bumi ini, itu kan bur kan. Nah, letaknya tempatnya beliau, ranahnya sang roh itu di alam buah. Namanya alam Pitara. Ya, Pitara Loka. Itulah alam buah, itu yang kedua. Alam dewa itu Swaloka. Itu ada macam-macam itu kan di situ. Oke, ketika orang habis ngaben itu mengantarkan sang roh itu sampai ke Buah Loka. Buah Loka itu beliau melakukan peradilan. Ya, apa kalau baik dapat surga, kalau nggak baik dapat neraka. Nah, dalam proses itu ada waktunya tentu tergantung waktunya
absolut kan, bukan waktunya manusia. Nah itulah ada setelah PR-nya selesai, setelah kuliahnya selesai, hair kan ada hair itu kan kuliah dulu kan, ada hair. Nah ketika ada hair itu beliau tidak bisa berbuat apa-apa, sang roh tidak bisa berbuat tanpa badan. Badan itu yang akan membuat bisa bergerak, tapi yang tanggung jawab tetap sang roh. Nah untuk itulah dia lahir. Namanya reinkarnasi. Di Jawa namanya nitis. Di Bali namanya numitis. Sama-sama tisnya belakangnya. Pokoknya ada tambah nunya aja kan. Ada istilahnya mantuk mau payangan gitu loh. Ada istilah macam-macam ya. Itulah proses kembali untuk memperbaiki asubha karmonya. Yang tidak baik itu, yang masih hair itu. Nah baru beliau bisa disucikan ya dengan proses di Bali namanya memukur. Atau nyekah atau melegio atau ngeluar dan lainnya. Itulah tingkat penyucian roh. Nah ketika itulah sang roh diantarkan ke alam suah, alam dewa. Itulah itu namanya moksa. Untuk tujuan utama. Paraning dumadi. Tujuan utama gitu. Ya, tujuan utama misi suci manusia kan ke situ. Goalnya makanya di dunia ini moksa tam atmanam, jagat hita. Di sananya itu yaitu moksa. Ya abadi. Alam yang abadi itulah Allah di Soahloka gitu. Ya. Nah, untuk itu, kalau dari waktu ke waktu kalau udah meninggal seperti rohnya tadi itulah namanya tidak lagi nama orang tuanya. Ketika sudah memukulkan itu tidak lagi nama si A si B-nya. Itulah namanya Betara, itulah disebut leluhur. Ya kan? Nah, itu kan leluhur kita banyak ya, Sabah Tursi. Jadi kadang kakek, nenek dari bapak, ibu seperti itu kan. Nah, kira-kira untuk mengetahui siapa nih yang nitis di diri kita, siapa nih yang ada di raga kita, itu caranya bagaimana untuk mengenali? Itu bagaimana? Gampang. Bagaimana nih? Tidak ada susah. Iya, bagaimana? Hindu tidak ada yang susah. Hindu tidak ada yang susah. Itu bagaimana? Maksudnya apa? Kalau di Bali, ya namanya kalau itu keluarga pasangan muda baru ngelahirin bayi, anak pertama, ya kan? Dari lahir kemudian ya tentu ada pupil pusar, ada apa, ada semua, ada ritual yang lainnya kan, ada proses. Ketika pupil pusar, bayinya itu ya kurang lebih 7 atau 12 hari ada namanya ya meluasan. Tanya kepada orang pintar, itu nama dasaran atau apa, nama di Bali banyak itu kan, nanya ke sana, ya tentu keluarganya datang, ya disitulah sang dasaran ini atau apapun namanya, bukan balian, bukan dukun ya, bukan. Kalau orang sakit ke balian kan, ya, kalau yang ini ke dukun oke. Tapi ini dasaran, jadi beliaulah yang ya katalah buka CCTV-nya kan. Buka CCTV-nya. Jadi CCTV itu pasti dia diturunin si A ini berarti leluhurnya diturunkan. Begitu turun entah itu tingkat levelnya dasaran tergantung. Ada yang masuk ke raga dasaran, ada yang dasarnya tinggal komunikasi aja. Kayak Santi ke Tursi aja. Kayak komunikasi. Kuesioner answer kan. Iya. Disuruh tanya jawab itu. Ada itu begitu dituduhin ini, siapa yang datang ini? Ditanya nih. Ya. Nah, kan dijawab kan. Kenal nggak saya? Ini kan gitu loh. Enggak apa, nanti diurut itu. Pasti beliau sang ini kenal, nanti disebut ciri-cirinya. Dengan ciri-ciri itu tahu si ini yang nitis gitu. Belum nitis. Belum. Yang datang dulu dong. Yang datang dulu, geng. Ya. Yang datang dulu kan. Baru nanti beliau cerita. Lalu orang cerita, kan luar banyak tadi bilang kan. Iya. Dari sini nih bapak si ibu. B, ya bapak dari garis perempuan, garis ibu dari bapak. Nah di Hindu ya itu adalah garis purusa, garis benang merahnya pihak laki, bukan dari perempuan. Kecuali kalau dia putung, tahu putung? Tidak punya anak. Tapi adopsi anak, itu namanya meras anak kalau di Bali. Nah berarti dia menjadi garis purusa. Ya turun itu. Nah dengan itu udah berarti dia benang merahnya itu. Nah itu dibilang, ini
Saya yang lahir ke sana. Ya, coba nanti cek. Cirinya ada di badan bayinya. Ya, ada biru di pantat. Oh gitu. Ya, ada dekok di ini, ada kuping, macam-macam ada. Ada bintik apa itu benar nggak itu? Nah, ada itu yang datang ini ditanya ciri-cirinya, saya itu tahu. Ini itu loh dulu ini. Oh itu loh. Ya contohnya misalnya kayak Tulsi yang nitis adalah kakek Tulsi. Kakek. Tulsi tahu. Kan itu menurut dan ciri-cirinya ada. Ya ciri-cirinya bisa ditelusuri dan bisa dibuktikan ke dalam diri. Nah dengan dasar itu ya jelas saya reinkarnasi dari itu dengan ciri-ciri. Nah contoh bisa kayak Santi. Ya, Santi kenapa? Kok sudah ya enak-enak happy, ya maaf di keyakinan lain. Kehidupan masa lalu. Ya, kenapa kok cari mencari jalan baru? Kenapa nggak terusin jalan yang lalu? Kan begitu. Arahan leluhur. Nah, siapa yang bisa narik kan gitu kan? Iya, nah itu kan ada yang di dalam diri itu. Iya. Leluhur yang dalam diri itulah yang menjadi jati diri Anda. Ya. Paham? Nah, itulah jalannya. Jadi bagaimana kenal luhur sudah jelas. Bagaimana mencari diri kita luhurnya siapa bisa jelas kan? Ya. Kalau tidak bisa dengan kurun waktu bisa ditelusuri. Ya. Jadi untuk lebih mengenal diri kita harus tahu leluhur kita siapa ya. Otomatis dong. Harus seperti itu. Harus tahu 7. Harus tahu teman-teman. 7 lapis itu. Bukan bumi itu 7 lapis leluhur juga. Ya. Nah pertanyaan selanjutnya nih. Ini ada pertanyaan dari Azi. Apa kekuatan efeknya jika kita sering mengucapkan mantra suci dan sembahyang? Mungkin beliaunya ingin rajin sembahyang dan efeknya itu apa sih? Apa sudah baru mau? Tanya. Oh ya. Kekuatannya. Oke. Ya. Tentu makna daripada sembahyang kemudian apa tadi? Mantra suci. Mantra itu kan suatu ibarat kalau terus ibaratkan kita punya generator. Kan itu ada motornya kan. Motor berputar, dengan berputaran itu menghasilkan listrik. Energi. Ya, begitu juga kalau mantra suci ya. Tapi nggak ada kalau mantra nggak suci. Kalau mantra suci ya di luar cerita. Ya mantra suci itu kalau dilantunkan berulang-ulang. Ya itu membangkitkan energi. Ya energi itulah yang berupa ya bisa vibrasi. Tidak bisa kita konkret, ya bilang, ini ada begini, itu tidak. Karena itu indera itu mata, indera kuping itu indera, antena. Tapi melihat kebenaran tidak melalui indera, melalui hati. Melalui hati apa? Rasa itu apa? Vibrasi, getaran. Ya, itu contoh. Ya tadi terus sih ada cerita dengan orang Perancis itu yang itu, nah, dia kan cerita, saya begini kok saya tadi panas badan saya, kemudian ini udah lama-lama kembali naik, kok saya mulai getar mulut saya, dan saya akhirnya kepala saya, head saya bergerak begini, itu apa? Saya merasakan ada yang masuk, tapi saya ngerti siapa yang masuk itu. Artinya itulah bagian dari kalau kita melantunkan mantra suci, apapun bentuknya apa, itu akan membangkitkan energi alam ini. Tentu kekuatan yang kuasa itu berupa macam getaran itu yang bisa dirasakan langsung oleh kita, yang bersangkutan, yang melakukan loh ya, bukan orang lain, yang diri sendiri yang jadi jelas itu positif. Ya, karena energi positif yang dibangkit, bukan energi negatif. Ya. Nah selanjutnya nih ada pertanyaan dari Pak Ketut. Terus sih tolong diulas dong tentang fenomena ngiring zaman sekarang. Karena banyak di sekitar tiang, banyak dibilang ngiring. Karena masalah ekonomi, kehidupan, sakit. Dan bertanya ke orang balian atau orang pintar, divonis harus ngiring. Sah-sah saja, namun rasa kelewatan setelah divonis ngiring, mereka akan berubah.
how to treat their life. Saya takut mereka put so much atau expectation-nya dalam hasilnya itu tidak sesuai dengan keinginan, malah hidupnya semakin sulit. Di sini apa salah orang pintar atau si pasien terlalu percaya? Tolong dibahas nggih, Suksma. Nah, itu dari pertanyaan dari Pak Ketut. Pak Ketut. Nggih. Waduh ini. Ya kalau dari kata ngiring, kan ada yang diiring. Ya. Ngiring itu kan subjeknya. Ya. Ya tapi siapa yang diiring? Nah, maka ada bahasa ngiringan kan. Okay. Ya itu ada, itulah nanti ada dasaran, ada apa itu yang ngiring. Kalau mangku bukan dasar, bukan ngiring. Ya kan, kalau mangku ngayah. Ngayah, ya kan, ngayah. Kalau ngiring pasti itu dasaran. Ya, umumnya dasaran disebut ngiring itu. Ya. Nah, ada yang diiring, ada yang ngiring, ada yang diiring. Nah, itu kembali lagi kalau proses pemilihan tentu kan bukan proses manusia. Kecuali kalau dia ngiring atas dasar rekayasa. Oh, ada yang ada fenomena. Ya, bisa saja. Ada bisa aja. Bisa saja. Atau ya sorry to say atau dia ngiring karena pelarian. Oh, pelarian ya. Lelah dengan kehidupan. Ya bukan lelah kemudian. Ya kan? Ya ataka ya sudah jungkir balik di mana kok nggak gini. Wah ini ya pada diubah misalnya. Ada yang mungkin kemungkinan ya karena proses ngiring itu pasti ada proses dulu kan. Ada keraukan, ada apa gitu loh. Keraukan itu kan bisa bisa aja keraukan karena stres kan. Iya. Ada keraukan karena stres juga. Jadi untuk memastikan keraukan beneran nih terus sih sama kerauhan yang stres atau dibuat-buat itu bagaimana? Gampang. Bagaimana? Ada Widhi Sastro namanya, ketentuan aturannya. Aturannya apa? Ya, kalau zaman dulu memilih pemangku atau yang ngiring itu kan tidak nyanjan, tidak itu. Ya dulu ya nyanjan. Sekarang kan tidak lagi karena Betty, tahu Betty? Betty beda tipis. Beda tipis. Antara ya dan tidak. Benar nggak ini? Ada. Ini dupa berapa? 3. Ya kalau 3 mungkin kalau orangnya tuh sakti mungkin nggak apa-apa. Bikin sekepok dupa. Nyalain aja. Ya kan? Ya. Masih nggak dia kerawan? Kalau nggak berarti berarti pura-pura. Ya, tanda tanya tanda tanya itu. Oh tahu api ini kan. Nah kalau yang beneran tidak apa-apa, jangan itu 3, jangan itu segepok. Saya punya paman. Paman saya tuh ngiring yang namanya leluhur yang memang sakti di Sanur itu kan. Namanya Gusti Ngurah-Jom kan. Itu tahu kan kalau di Santi udah di Bali kan? Sudah. Ada nama Pasepan. Ada bara kan? Kan dikasihin menyan, kasih macam-macam kan. Itu langsung bop. Hah? Loh. That is real, true and real. Terus lihat langsung dikasih dulu. Ya tidak masalah, tidak apa-apa. Kalau kita jangankan yang dulu, satu aja pasti kerasa panas. Bukan gitu panas kan? langsung bentol ya. Nah itu, proses ngiring tidak salah, ngiringin tidak salah, nanya ke siapa saja tidak salah. Tapi apa yang dimaksudkan ditangkap nggak oleh yang ngiring itu? Kan ada hak dan kewajiban. Kewajibannya apa? Melakukan apa? Kalau itu tidak sesuai dengan request atau dengan perintahnya, skepnya, ya tentu tidak. Atau dalam waktu yang tertentu, mungkin ekspektasinya dia dalam waktu seminggu dia udah sembuh, tapi lukanya luka dalam, ya butuh waktu yang lebih, kan tentu tidak sesuai. Betul masih butuh proses, kan bukan berarti bukan gagal, itu sukses yang tertunda. Nah, kalau misalnya dia tidak lakukan sesuai dengan perintahnya, tidak berhasil, salah siapa? Kan bukan salah yang ditanya, bukan salah yang diiring, gitu loh. Salah si pelaku. Belum melakukan tugasnya. Jadi salah benarnya bukan urusan manusia. Jangan Pak Ketut, nggak perlu khawatir. Itu benar adanya. Tapi kesuksesan tidak bisa dipatok, di averagely atau dipukul rata, nggak bisa. Tetap back to self. Back to self dan back to process. Itu skenario-nya itu apa? Kita kan bukan skenario-nya. Itu nyata ada. Kecuali yang tadi, pelarian kah, buat kah. Ya kalau itu kan di luar skenario. Sudah terjawab untuk pertanyaan dari Pak Ketut. Nah ini ada dari Ibu Ni Ketut Sartini. Om Swastiastu Mbak Santi, Swastiastu Ibu. Jika mau beli bukunya Tursi dan berapa harganya? Dagang dong nih.
kan ada yang tanya. Jadi kan bagaimana nih Santi jawabnya belum tahu nih. Ini jawabannya ya gampang. Ya terus sih kan belum bisa muncul dalam bentuk buku yang buku konkret dengan offset maksudnya kan. Itu kan masih fotokopi atau mungkin print out yang asli, kemudian terus dijilid, kemudian di cover tentu biar ada aman, untuk disimpan di rak buku atau mana itu. Dimakan hangat kan, ya itu dibuat. Tentu itu ada biaya produksi. Ya kalau ngomong dagang kan mesti ada untung dong kan. Dalam ini yang nggak usah pikirin untung. Ya kembali ke proses biar bisa ada proses lagi kalau ada orang lain yang itu kan kalau ini ongkos produksinya habis kan nggak bisa didaur ulang kan bisa di-repeat. Maka itu ya tentu untuk sampai kepada beliau siapa? Ibu Ni Ketut Sartini. Sederhana. Sekarang kan ada bukan bebas ongkir, plus ongkir. Biaya produksi plus ongkir. Hubungi Mbak Susi. Jadi teman-teman nih nanti untuk yang pesan buku nanti Santi bisa cantumin nomornya Mbak Susi untuk order yang di edisi Tursi sebelumnya untuk bukunya Kenali Dirimu Kau Akan Mengenal Tuhanmu. Jadi nanti teman-teman hanya mengganti biaya produksi plus ongkir. Misal mau kirim ke Sulawesi, mau kirim ke Solo, mau kirim kemana, nanti bisa kontak di Mbak Susi. Nanti Mbak Susi untuk bagian pengirimannya. Nanti bisa Santi share, nanti bisa Santi share untuk nomor WhatsApp-nya di deskripsi ya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dari Bapak Nyoman Swada. Suksma Mbak Santi bisa share alamat lengkap Ida Resi nggih? Baik sekali pemaparannya, alamatnya Tursi. Banyak yang ingin tanya. Ya boleh kan kalau untuk baik kan? Untuk kebaikan. Kalau ikan masa dirahasiakan itu satu. Nah untuk kan Tursi punya dua tempat tinggal. Tempat tinggal asal di Jerugede Abian Timbul, Saren Kawan, Intaran Sanur, nomor Jalan Intaran nomor 16, Denpasar, Bali, ya kan? Itu untuk yang di Bali. Yang di Bali. Kalau untuk yang di Jakarta? Kalau susah ya memang Tursi lebih banyak di Jakarta dong karena stay-nya memang di Jakarta. Di Jakarta kan udah tahu kan? Tursi nggak punya rumah, punyanya Tursi ngekos Tursi ngekosnya di homestay. Puri Sanur. Jalan Kapis yang bla bla bla. Di Google Maps sudah pasti ada. Nanti bisa diklik Homestay Puri Sanur Ciganjur Jakarta Selatan itu udah muncul langsung. Puri Sanur aja udah muncul. Puri Sanur aja udah muncul. Puri aja udah muncul ya. Tidak ada duanya di Jakarta. The only one place. The only one ya. Ya jelas. Ya silakan. Ya tentu kalau memang sudah tahu alamat, kalau ingin datang ya itu juga sekaligus karena Tursi juga hidupnya traveling kan tidak selalu di tempat ya Mbak Susi kan reservasi waktu dan lain. Jadi nanti kalau mau tahu ingin sharing sama Tursi atau silaturahmi nanti bisa WhatsApp ke Mbak Susi dulu. Takutnya nanti udah di Jakarta, Tursinya di Bali. Nah, gitu kan. Jadi atau udah mau ke Ciganjur dari Tangerang, ternyata tidak ada di tempat. Nah, itu. Jadi pentingnya konfirmasi melalui Mbak Susi. Ya. Nah, baiklah Tursi, ada pertanyaan lagi nih. Ini dari Nabila. Nabila. Saya mau masuk Hindu. Tapi takut dicela orang tua, keluarga. Bagaimana cara memantapkan hati? Nah, itu bagaimana tuh? Cara memantapkan hati? Kan pasti. Hati siapa itu dulu? Hatinya Nabila. Hatinya Nabila. Iya. Ya, kalau kembali dulu ke katakanlah. Iya. Ya, kalau ngomong pindah agama kan nggak baik kan? Iya. Pindah keyakinan lah gitu ya. Itu kan kalau sudah anak dewasa 17 tahun itulah pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 kan bebas memilih. Jadi itu kan bukan katalah itulah hukum karena hukum kita negara hukum. Kita bukan negara agama, negara beragama. Jadi dasarnya hukum. Ya kan? Di situ ada bebas milih. Arti pertama
Kalau sudah yakin, tinggal buat pernyataan dulu. Pernyataan bahwa tidak ada tekanan siapapun untuk memilih jalur itu, memilih kayak itu, diproses. Kan ada ritualnya, namanya Sudi Widani. Ya, dengan dasar itulah kalau udah yakin dan pilih itu dimantapkan. Kan nggak bisa belajar dulu sebelum diformalkan dulu dong. Kan komitnya dulu, pernyataan itu harus dibuatkan dulu. Kalau tidak pas itu penistaan agama nanti. Oh iya benar. Ya, nggak bisa orang lain masuk memberikan sesuatu. Makanya dasar itu adalah namanya Sudi Widani. Itu gampang, tidak ada biaya, tidak ada apa, tidak ada uang pendaftaran lain-lain. Ya ritual, ya lapor tentunya ke lingkup setempat, ada Pembimas, ada PDI, ada kelompok tertentu datang ke Sulingge, namanya rohaniawan. Ya Sulingge tentunya pendeta, bukan Pinandita ya, pendeta. Ya itulah dari ritual itu. Sudah dengan itulah masuk ke kuat itu baru bisa infiltrasi. Ya apa sih itu apa dan lainnya kan. Ya kalau tidak nggak bisa terproses, gimana tambah yakin dirinya loh ya. Kan istilahnya kalau kita masuk rohani kan kosongkan pikiran dulu untuk bisa yang masuk kekuatan ilahi itu. Kalau agama kan bagian dari tuntunan ilahi. Ya, kalau nggak dikosong dulu, kalau nggak dibuka dulu, kalau nggak jelas wadahnya dulu, wadah apa nih? Kalau mau sirup, ya tentu bukan keranjang kan? Harus gelas, harus apa, harus kan gitu loh. Wadahnya udah jelas dulu, maka itulah namanya proses Sudi Widani. Ya, gampang kan? Jadi buat Kak Nabila nih, Santi tambahin guys sebagai Santi pengalaman. Santi kan bisa jadi Santi pengalaman untuk Sudi Widani. Jadi kita nggak perlu takut dengan pendapat orang, karena kita hidup ini kita membawa karma kita masing-masing. Jadi karma kita bukan tanggung jawab karma orang lain, orang terdekat kita, tapi karma kita diri kita sendiri. Tujuan kita apa sih untuk masuk Hindu? Apakah kita untuk mencari ini itu? Tapi kalau Santi pribadi untuk kita hidup mencari ketenangan, kedamaian, tahu untuk tujuan hidup kita kemana, seperti itu. Jadi proses Sudi Widani pun sesuai dengan Turesi arahkan, nanti bisa datang mungkin ke yang tadi sudah diarahkan Turesi. Lalu nanti kalau sudah memantapkan baru kita sambil belajar, karena Santi bikin konten ini karena Santi masih nol ilmunya, sambil Astunggara Turesi mau memberikan ilmu. Jadi nanti Santi sebarkan, karena banyak santi-santi yang lain di sana itu yang ingin belajar Hindu tapi masih takut, karena takut dicela gitu Turesi. Mungkin sekarang kalau kita nonton YouTube, oh ya sambil sembunyi-sembunyi gitu, itu realita. Karena Santi nggak tahu ya, ketika orang menganggap perpindahan keyakinan itu kayak dianggap yang buruk, yang apa, padahal itu kan tidak mengubah etika. Bisa juga kita bisa lebih baik etika kita. Jadi kita menunjukkan bahwa kita pilihan hidup kita itu tidak salah dengan menunjukkan etika kita lebih bagus, perilaku kita lebih bagus. Yakinkan kepada orang tua bahwasanya kita pindah agama itu bukan untuk jadi anak durhaka, tapi kita selalu mendoakan orang tua untuk selalu sehat, selalu bahagia, tapi dengan cara kita seperti itu. Ya, nah satu lagi tadi menyangkut itu sebenarnya kan itu kan jalan hidup. Ya, jalan hidup itu ya kalau pepatah umum bilang kan tidak satu jalan ke Roma, tidak satu jalan ke Jakarta. Ada tol, ada jalan lama kan. Ya, itu masing-masing harus menempuh itu. Kalau kemampuannya nggak bisa bayar tol, masa mau dipaksa bayar tol? Nah itu dia. Itu. Nah makanya dia harus memilih sesuai kemampuan dia. Itulah sebenarnya kembali ke hati nurani tadi. Itulah hak asasi. Asasi. Jadi artinya itu tidak bisa didogma, tidak dipuksi, tidak bisa dipaksa. Itu makanya nyatakan apa pernyataan dirinya apa itu yang harus dihormati. Ya. Lalu ada lagi pertanyaan dari Pak Made Rentuk. Nah, Turesi, bagaimana cara menemukan diri sendiri yang paling sederhana, jati diri kita paling sederhana menurut Turesi? Apakah sudah cukup dengan melakukan semedi atau hening dalam tempat tertentu? Maaf Turesi, saya masih gelap terhadap masalah ini, gitu. Gelap ya? Jadi gitu, bagaimana? Perlu diketahui dulu hambatan, handicap atau
apapun namanya dari manusia untuk mengetahui dirinya, untuk tahu diri aja tidak mudah. Ya, tapi ada dua handicap ya, belenggu yang ya kalau sadripu macam-macam itu di dalamnya, oke lah itu bagian. Tapi yang utama yang itu ada dua. Satu anarya, sifat lemah. Manusia tuh pada dasarnya lemah loh. Jangan ngaku kuat. Makanya orang cari kemana-mana, nyari kesaktian kemana-mana. Tapi sebenarnya kalau dia tahu diri, tahu jati dirinya, dia paling kuat. Karena dia tidak tahu kekuatannya, makanya dia cari kemana-mana. Kekuatan itu ada di dalam diri. Itu yang satu anarya. Yang kedua avidya. Avidya itu kegelapan. Ya, yang tadi kan dia ngakui gelap kan. Masih gelap. Nah, kegelapan itulah dengan kata lain alias katanya kebodohan. Ya, itulah perlu apa? Ya, meniti ke dalam diri dulu. Ya memang tentu butuh waktu sesuai kemampuan. Kalau orang bisa hanya jalan 5 kilo, kan nggak bisa dengan kecepatan orang jalan 10 kilo. Ya, kecepatan orang 5, ya sudah 5 kilo saja, ya berhenti dulu. Kalau belum itu ya diam dulu. Ya, jangan memaksa. Kalau maksa, ya satu tumbang, ya dua ya tambah stres kan. Ya, nah untuk itu yang paling sederhana untuk memulainya, jangan cari diri di luar diri kita. Jangan anggap kesuksesan itu ada di luar diri kita. Sekarang kan kebanyakan orang itu. Itulah pengaruh yoga. Jadi kita punya ada 4 yoga. 4 yoga, Karta yoga, Tarta yoga, Dwapara, Kali yoga. Nah ciri-ciri yoga itu semua ada. Ya kalau panjang nanti kan nggak bagian teman yang lain kan. Kali yoga cirinya adalah orang bingung. Orang tunduk dengan harta, tunduk dengan jabatan, tunduk dengan kekuasaan itu. Ya, salah satu terus dicontohkan, itulah ada anugerah Sang Hyang Widi kepada Badarkala. Badarkala yang kuasa sekarang di Kali Yuga ini. Nah, itulah mempengaruhi dia masuk menyusupi tubuh manusia. Berarti kan nambah lagi. Dia sudah gelap, ditambah lagi ke unsur sifatnya buta tadi kan. Ya tambah keruan lagi. Nah, untuk itu di sekarang itu ya kembali dulu pada cara yang termudah. Setiap malam bisa nggak memejamkan mata? Every night before sleep. Setiap saat kalau udah bingung kacau, udah diam aja dulu, duduk. Ya nggak usah ngomong hening, ngomong yoga samadhi enggak. Pejamkan mata, pusatkan pikiran. Ya kalau ngomong liar kan susah juga. Pusatkan mata, pejamkan mata. Perhatikan napas, ya napas diperhatikan kan ada masuk, ya napas itu masuk sebenarnya kekuatan itu energi dari ubun-ubun, tapi napas itu tentu masuk dari hidung. Nah keluarkan napas dengan mencet yang kiri, ya keluarkan, ya kemudian tarik dengan yang tutup yang kanan, hidung yang kanan tutup, yang masuk dan tahan, itu namanya. Kemudian hembuskan, keluarkan dua-duanya. Berulang kali seberapa mampunya. Itu cara yang sangat mudah, tidak perlu biaya, tidak perlu tempat di mana saja bisa dilakukan. Mau tidur, mau siapa silakan. Itu namanya proses Atanga Yoganya, itu namanya pranayama. Ya kan? Ya tentu kalau proses yoga, Astanga Yoga ada pertamanya ada yama niyama. Ya, menentukan perilaku diri kita dulu. Yama yang ke dalam, niyama yang keluar. Baru mengambil sikap, asana. Itu sikap. Ngambil sikap itu asana sebenarnya. Nah, tadi kan ribet, nanti kan bilang wah Hindu itu ribet kan. Ya udah yang sederhana aja tadi. Pejamkan mata, kan semua orang bisa menjamkan mata kan? Bisa. Ya. Kecuali kalau ada peniti di matanya nggak bisa. Dengan dasar itu, dengan urutan yang kami sampaikan tadi, perhatikan napas masuk, keluar masuk, ya sederhananya begitu itu, perhatikan napas itu akan ada energi yang masuk dari ubun-ubun. Ya, anggaplah itu apa saja yang dirasakan masuk, apa dingin, apa panas atau apa, masuk melalui jantung ke hati, balik lagi ke tengah, turun ke pusar. Pusar itu
itunya nabi. Nabi itu bukan sosok figur, tidak. Nabi bagi Hindu adalah pusar. Itulah sentranya, dapur mamanya. Itulah ada pelita, ada api kecil. Itulah yang kita hidupkan gitu loh Mas Ramadi. Kalau kita sudah lebih jauh melakukannya pranayama itu bisa dilakukan ke sana. Itulah akan menghidupkan apa yang ada dalam diri kita. Gitu. Baiklah. Itu tadi sudah ada pertanyaan yang cukup banyak dan sudah dijelaskan dari awal sama Turasi Agung. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak di acara channel Santi Dharma Chandra, juga matur suksma untuk waktunya di Turasi. Nah ini sekarang saatnya ditutup doa dengan Turasi, dan buat teman-teman matur sukma sudah nonton di channel Santi Dharma Chandra, mohon ditutup nggih Turasi dengan doa. Ya kami sekalian Om Agina Sarwam Anugraha Banwaram Dewa Datu Warcanam Sawa Pujanam Nama Sarunugraham Ruang Dewa Dewi masih di Yajang dalamnya masih di sedikit kayu. Jadi kita sekolah ruang kering anugerah ruang kering permisi yang maswaka. Tuhan Mayurdi Aca Verdi Pranya Sukosem Dharma Santana Uca Santu Yato Mirusita Dewa Jawat Gangga Maitali Candaraku Gagana Vitaya Bujoy Boet Om Dirgasur Om Gedam Om Subul Om Makitat Asu Suwaka Om Santi Om. Baiklah, itu tadi diskusi menarik dengan Turasi Agung menjawab pertanyaan dari pemirsa di channel Santi Dharma Chandra. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, belum like, dan belum share, nanti bisa di-share di teman-teman yang lain. Mari kita tutup dengan para Masa Santi. Om Santi. Om